Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Ola Pradipta dengan NIM akhir 071. Saya dari kelas Praktikum Survei Hidrografi dan Eksplorasi Dasar Laut A. Di sini saya akan mengerjakan tugas pengganti untuk Praktikum Survei Hidrografi dan Eksplorasi Dasar Laut. Mungkin langsung ke soal pertama aja. Untuk soal yang pertama itu mengenai lajur perum. Lajur perum atau sounding line merupakan titik-titik pengukuran kedalaman yang berada pada lajur pengukuran kedalaman. Jarak antar titik-titik fix perum pada suatu lajur pemeruman setidaknya harus sama dengan atau lebih rapat dari interval lajur perum. Kemudian langsung ke metode. Untuk metode yang pertama yaitu perhitungan lajur perum. Di sini berisi skala panjang, lebar, kecepatan kapal, biaya survei, waktu survei yang masing-masingnya akan dihitung. Di sini yang perlu dihitung pertama yaitu interval. Skalanya diubah ke meter. Seperti di sini skala 1:20.000 diubah menjadi meter, yaitu 20.000 dibagi 100, hasilnya 200 meter. Kemudian banyak interval horizontal. Di sini rumusnya yaitu jarak dibagi interval. Kemudian banyak interval pada titik vertikal, ini jarak dibagi interval juga. Lalu panjang jalur. Untuk panjang jalur horizontal rumusnya banyak interval ditambah 1 dikali panjang. Lalu untuk yang vertikal, untuk yang depan ini sama, yaitu banyak interval tambah 1 lalu dikali lebar. Kemudian ada total panjang jalur, yang mana rumusnya adalah panjang jalur vertikal dijumlahkan dengan panjang jalur horizontal. Lalu untuk panjang interval, yang horizontalnya ini yaitu banyak interval horizontal dikalikan dengan interval. Lalu untuk panjang interval vertikal yaitu banyak interval vertikal dikalikan dengan interval. Kemudian ada total panjang interval, rumusnya yaitu panjang interval horizontal dijumlahkan dengan panjang interval vertikal. Lalu panjang jalur wilayah studi, yang ini rumusnya itu total panjang jalur dari ini, kemudian dijumlahkan dengan total panjang interval. Total panjang jalur itu yang ini nih. Ini total panjang jalur dijumlahkan dengan total panjang interval. Kemudian kebutuhan survei, di sini rumusnya yaitu panjang jalur wilayah studi dibagi dengan kecepatan kapal. Lalu lama surveinya yaitu kebutuhan survei dibagikan dengan waktu survei. Kemudian yang terakhir yang perlu dihitung yaitu biaya survei, yaitu biaya survei dikalikan dengan kebutuhan survei. Ini untuk tahapan penentuan lajur perumnya. Yang pertama yaitu membuka aplikasi Google Earth Pro. Di sini saya akan mencontohkan dengan wilayah Teluk Tomini. Lalu jalur pemeruman ditarik sejauh 3 km menggunakan tools ruler. Kemudian di save dan diberi nama panjang Teluk Tomini. Kayak gini. Ini kan udah di wilayah Tomininya. Terus menggunakan ruler. Ini menggunakan ruler tadi. Ini ruler. Lalu terserah mau ambil di sisi yang mana. Ini bisa langsung ditarik aja sejauh 3 km.
kemudian di save. Oke. Kemudian tools add plus mark diklik. Ini untuk menentukan titik pertama, kedua, dan ketiga, yang mana fungsi dari titik pertama itu untuk batas awal, lalu titik tengah untuk penengah antara titik awal dan titik akhir, dan titik yang terakhir itu untuk batas akhirnya. Untuk latitude longitudenya bisa dicatat aja karena di sini udah ada contohnya, jadi mungkin untuk ini sebagai contoh saja. Contoh titik. Titik 1 di sini. Langsung di oke aja. Lalu add plus mark lagi untuk titik kedua dan titik ketiga. Ini untuk titik kedua di sini. Lalu nanti untuk titik ketiga bisa ditaruh di ujung sebelah sini. Lalu di ketiga titiknya itu latitude dan longitudenya dicatat. Mungkin bisa dicatat di notepad karena udah ada datanya dari yang sebelumnya. Bisa langsung aja nanti ketiga titik ini kita cari di map source di sini. Lalu dibuka menggunakan tools zoom. Ini bisa dicari lokasinya Teluk Tomini. Setelah ketemu Teluk Tomininya di mana, ini bisa langsung ke waypoint. Di sini menggunakan waypoint tools. Kemudian kita cari koordinat titik 1, 2, 3 yang tadi udah dicari lewat Google Earth. Di sini menggunakan data dari data sebelumnya. Untuk titik 1 latitudenya ini setelah dimasukkan latitude longitudenya, langsung nitikin di sini. Kemudian bisa langsung masukin aja untuk titik kedua dan ketiganya. Lalu new track. Ini kan ketiga titik udah ya. Lalu bisa langsung ke edit, terus new track. Ini namanya bisa diganti jadi lajur utamanya. Terus warnanya bebas sesuai keinginan masing-masing. Kemudian di zoom.
3 km ke horizontal, 200 meter vertikal. Kemudian langsung aja tarik garisnya 3 km ke di sini 3 km ke horizontal, lalu 200 meter vertikal. Ini disesuaikan lewat sini ya, lihatnya. Lalu 200 meter vertikal. Ini terus buat lagi ke samping 3 kilo lagi. Oke, terus tarik lagi garis ke atas 200. Ini kira-kira buat 6 lajur, maksudnya 6 jalur, itulah. Terus berapa sih? Tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Terus pilih kanan. 6 deng. Buat 6 garis atau sesuai dengan banyak interval horizontal. Banyak horizontal 200, berarti 6 garis. Pokoknya garisnya seberapa banyak itu menyesuaikan dengan banyak interval horizontalnya. Oke, satu lagi. Ini bisa langsung klik kanan, terus create new track. Setelah itu apa? Setelah itu new track lagi, diberi cross dengan warna sesuai yang diinginkan. Kemudian new track lagi, ini untuk memberikan cross sesuai dengan yang diinginkan aja warnanya. Sini saya menggunakan magenta. Setelah itu oke. Ini garisnya langsung di mana tadi new track? Kilometer ke vertikal,
200 meter horizontal. Oke. Mulainya dari titik pertama. Ini 1 kilometer ke atas. Terus ke kanannya 200. Gini. Terus tarik lagi ke bawah 1 kilo. Terus horizontalnya 200. Pokoknya tahap ini dilakuin sampai ke titik terakhir. Kemudian setelah itu bisa langsung ke file, lalu di save as atau di save biasa juga bisa. Seperti itu. Nanti formatnya GDB. Nah, nanti dari proses pemeruman yang tadi telah dilakukan akan didapatkan hasil. Yang pertama yaitu peta hasil Google Earth-nya. Lalu yang kedua kita bisa dapetin titik acuan, titik 1, 2, 3 yang tadi kita lakuin di Google Earth Pro. Lalu perum tanpa cross, ini yang 6 garis sesuai dengan banyak interval. Kemudian lajur perum dengan crossnya yang tadi, yang secara vertikalnya 1 km, terus yang secara horizontalnya 200 meter. Kemudian untuk yang kedua, untuk soal yang kedua itu, nah ini saya akan menjelaskan metode penggunaan single beam echosounder GPS map 858+. Di sini ada 2 tahap, yaitu tahap pertama penggunaan fitur Quick Draw Contours, lalu yang kedua mengeksplor jalur pemeruman ke GPS Map 858+. Untuk penggunaan fitur Quick Draw Contours ini merupakan fungsi bawaan pada Garmin GPS Map 585+ yang dirancang untuk membuat suatu peta topografi terperinci dengan kontur jarak 1 kaki secara real time. Hal ini memungkinkan pengguna untuk membuat peta pemetaan dasar laut yang dipersonalisasi. Kemudian untuk proses yang kedua ini dilakukan untuk melakukan ekspor jalur pemeruman yang telah dibuat melalui map source atau Google Earth Pro yang telah dilakukan. Ini untuk lebih rincinya, penggunaan fitur Quick Draw Contours yang pertama yaitu menekan tombol power untuk mengaktifkan GPS Map 858+, kemudian 585+, kemudian masuk ke bagian navigasi. Lalu tekan tombol menu, kemudian pilih Quick Draw Contours dan tekan mulai merekam. Lalu perangkat membuat peta kedalaman dasar laut secara otomatis. Lingkaran hijau yang ada di sini mewakili area yang dipindai oleh sonar. Lalu menggunakan tombol panah untuk menggerakkan kursor ke lokasi yang ingin diberi label. Lalu pilih tombol select dan pilih tambahkan label Quick Draw yang ada di sini. Kemudian beri nama labelnya untuk memberi tanda di suatu lokasi. Jika ingin membedakan kedalaman dengan warna berbeda, klik menu, lalu pilih Quick Draw Contours ini, dan ke pengaturan, lalu pastikan pewarnaan survei mati dan tekan tingkat gelap kedalaman di dalam menu yang ini. Lalu pilih rentang kedalaman baru, pilih warna dan atur rentang kisaran kedalamannya, dan yang terakhir yaitu mengulangi langkah-langkah sebelumnya untuk membangun rentang kedalaman yang dibutuhkan satu persatu. Ini.
Ini kisaran kedalaman rentangnya. Misal kedalaman minimal mau 9,1 meter atau kedalaman maksimalnya mau 12,2 meter. Ini untuk tingkat gelap kedalamannya bisa disesuaikan. Kemudian untuk tahapan yang kedua yaitu mengekspor jalur pemeruman ke GPS Map 858 Plus. Save file jalur pemeruman yang telah dibuat ke dalam bentuk KML. Jadi hasil file jalur pemeruman yang telah dibuat sebelumnya diubah dulu ke dalam bentuk KML. Setelah itu masuk ke software base map, lalu menghubungkan memori SSD yang telah terbaca di perangkat GPS Map 585 Plus, kemudian diimport file KML yang tadi ke software Basecamp dan kirim file tersebut menggunakan fitur Send to. Lalu kemudian masukkan kartu memori SSD ke dalam perangkat, lalu pilih kelola data pengguna, lalu pilih gabung dari kartu dan pilih data yang telah dibuat. Ini. Setelah itu masuk ke bagian navigasi, lalu pilih menu dan klik tanda, titik acuan dan jejak, lalu pilih jejak yang tersimpan dan tekan jalur pemeruman yang tersimpan juga. Setelah itu klik ikuti jejak, kemudian pilih maju dan perangkat kemudian akan menyesuaikan rute perjalanan sesuai dengan jalur. Oke, ini lanjut. Untuk soal yang ketiga yaitu pengolahan data batimetri hingga pembuatan petanya. Setelah itu hasil analisisnya. Dalam pembuatan atau pengolahan data batimetri itu menggunakan alat dan bahan, yang mana di sini alatnya adalah laptop, single beam echo sounder, Microsoft Excel, Microsoft Word, dan ArcGIS. Kemudian untuk bahannya yaitu data batimetri, data TIFF, dan peta rupa bumi Indonesia untuk memperjelas suatu lokasi yang akan digunakan. Ini untuk metode pengolahan datanya. Yang pertama, data pasang surut dikoreksi terlebih dahulu. Seperti ini. Pengoreksian ini menggunakan software Excel. Setelah itu memasukkan data-datanya seperti nilai elevasi di tiap tanggal, lalu memasukkan rumus interpolasi. Ketika datanya telah dimasukkan semua ke dalam Excel ini, lalu satuannya kan waktu awal itu masih cm, diubah menjadi meter. Di sini menggunakan fitur paste special divided dengan nilai 100 agar satuannya berubah menjadi meter. Lalu di sini mencari nilai HWL, MSL, dan juga LWL. Kemudian untuk kolom-kolom tertentu seperti kolom A, B, C, dan D diisi dengan nilai lintang, bujur, HWL, MSL, dan LWL yang didapatkan dari Excel Bathymetry. Ini Excel Bathymetry yang ini. Kemudian setelah itu bisa disimpan dengan nama data XYZ yang telah terkoreksi dengan tipe file Excel 97/2003 workbook. Setelah diolah datanya di Excel, setelah dikoreksi dan diolah, bisa langsung melayout petanya dengan software ArcGIS. Yang pertama itu add data, kemudian file XYZ terkoreksi yang tadi juga di input.
Kemudian layer yang ada di sini diklik kanan dan dipilih display XY datanya. Nah, pada kolom X field yang ada di sini itu diisi dengan bujur, kemudian Y fieldnya diisi dengan lintang. Nanti Z field yang ini diisi dengan LWL dan koordinat sistemnya ini diubah menjadi WG1984. Selanjutnya pada icon add data dipilih file yang sesuai, file aktif yang sesuai dengan wilayahnya. Kalau di sini menggunakan wilayah Pantai Kartini. Lalu di fitur katalog ini folder tempat penyimpanan data keperluan diklik kanan, ini keperluan untuk olah data, diklik kanan lalu dipilih new shapefile. Jadi misal menggunakan folder yang ini, nanti ini diklik kanan, setelah itu pilih yang create new shapefile. Setelah itu tipenya diganti dengan polygon, koordinat sistemnya diisi dengan WGS84, lalu membuat boundary pada fitur editor. Ini editor yang ini, diklik dan dipilih start editing, lalu batas dan polygon pada tools create feature-nya dipilih. Nanti di sini muncul. Setelah pembuatan batas yang dimulai dari ujung atas garis pantai hingga seluruh perairan tertutupi batas. Setelah itu disimpan dan stop editing lagi menggunakan tools editor yang ada di sini. Kemudian fitur alt toolbox ini, yang ini kita pilih menu topo to raster. Setelah pilih topo to raster, dalam raster interpolation-nya pada 3D Analyst Tool dibuka. Setelah itu pada input feature-nya diisi data XYZ yang telah terkoreksi tadi dengan tipe point, elevation, dan field MSL. Lalu batasnya juga dimasukkan dengan tipe boundary. Setelah itu layer hasil topo to raster diklik kanan dan properti dibuka. Terus bisa langsung aja merubah warna petanya sesuai dengan keinginan masing-masing melalui fitur simbologi. Lalu menu kontur dalam raster surface pada 3D Analyst Tool dibuka. Setelah itu input feature diisi data dengan data hasil topo to raster dengan interval 1. Kemudian layer contour diklik kanan dan properti dibuka. Pada menu labelnya, kolom label field diubah menjadi kontur dan opsi label feature in this layer di checklist yang ada di sini. Kemudian pada simbologi bagian label angka yang digunakan hanya satu angka di belakang koma. Jadi kan di sini tuh ada angka di belakang komanya banyak ya. Di sini kita menggunakan hanya satu angka di belakang koma. Sebenarnya ini opsional, jadi suka-suka aja untuk ada di tampilan petanya. Kemudian ini bisa mulai layouting peta, seperti tampilannya diubah jadi layout view, terus orientasi kertasnya menjadi landscape, dan ukuran kertasnya A4. Ini prosesnya, terus diberikan border, identitas, keterangan peta, lalu mungkin bisa langsung masuk ke hasil aja. Ini peta yang tadi telah di layout, hasilnya seperti ini. Ini ada keterangan petanya di sini, sumber datanya juga ada. Yang ini peta MSL, ini peta batrimetri HWL, yang ini ada peta batrimetri LWL. Mungkin untuk analisis setelah penggunaan petanya, untuk hasil analisisnya, karena di sini saya menggunakan perairan Pantai Kartini dan melayout 3 peta yang isinya tentang informasi elevasi muka air rencana dari perairan Pantai Kartini, yaitu HWL, MSL, dan LWL.
Pada peta batimetri HWL terdapat 9 kelas kedalaman yang memiliki nilai terendah yaitu berkisar 3,96 meter hingga 4,80 meter. Ini yang terendahnya. Kemudian untuk nilai tertingginya berkisar 10,65 meter hingga 11,48 meter yang diindikasikan dengan warna hijau tua. Di sini semakin rendah angka dan semakin muda warnanya itu mengindikasikan perairan dangkal dan juga semakin dekat dengan pesisir, itu wilayah yang perairan dangkal. Tapi kalau misalnya warnanya semakin tua seperti ini warnanya semakin tua, dari kuning, oranye hingga ke merah tua, itu makin dalam nih di wilayah utara sini, itu makin dalam. Lalu pada peta batimetri MSL-nya terdapat 9 kelas kedalaman yang memiliki nilai terendah yaitu 3,48 meter hingga 4,33 meter yang diindikasikan dengan warna pink, sedangkan nilai tertinggi berkisar 10,17 meter hingga 11,1 meter yang diindikasikan dengan warna ungu muda. Pada peta batimetri LWL-nya terdapat 9 kelas juga, 9 kelas kedalaman yang memiliki nilai terendah yaitu berkisar 3,11 meter hingga 3,95 meter yang diindikasikan dengan warna biru, sedangkan nilai yang tertinggi ini sekitar 9,8 meter hingga 10,6 meter. Ini pokoknya semakin tua warnanya, perairannya semakin dalam dan semakin cerah warnanya, perairan semakin dangkal dan dekat dengan wilayah pesisir. Berdasarkan dari ketiga peta batimetri tersebut dapat dilihat bahwa batimetri perairan Pantai Kartini memiliki kondisi yang tidak sama pada ketiga nilai elevasi muka air rencananya. Pada saat kondisi MSL adalah kondisi permukaan perairan rata-rata sehingga nilainya berada di antara HWL dan LWL. Nah, pada kondisi HWL ketinggian air laut meningkat dan menyentuh pada ketinggian tertingginya di atas nilai MSL sehingga kedalaman perairan akan semakin dalam, dan sebaliknya pada saat kondisi LWL air laut akan surut sampai menyentuh ketinggian muka air terendahnya di bawah nilai MSL sehingga air laut akan semakin dangkal. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh dari peta batimetri LWL, dari peta batimetri LWL, MSL dan HWL menunjukkan bahwa garis kontur renggang apabila berada di dekat pantai dan akan semakin curam seiring menjauhi pantai, sehingga dapat diketahui bahwa Pantai Kartini memiliki permukaan dasar laut yang landai. Namun seiring bertambahnya kedalaman, maka permukaan dasar laut tersebut akan menjadi semakin curam. Mungkin segitu penjelasan dari saya untuk ketiga soal dalam tugas pengganti praktikum survei hidrografi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.